Perkenalkan nama saya Rera Fitri Wulandari dengan NIM 4342301019 dari kelas TRPL 4A Pagi. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi modul 6, yaitu penerapan keamanan atau security development dalam tahap Syukur SDLC. Untuk mempermudah pemahaman saya, menurut saya menggunakan contoh kasus nyata, yaitu Sistem Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru atau disingkat SIPMB. Jadi, SIMPMB merupakan sistem yang penting digunakan untuk memproses pendaftaran mahasiswa baru di sebuah universitas. Sistem ini memuat data pribadi dan dokumen penting bagi calon mahasiswa. Oleh karena itu, sebuah sistem ini diluncurkan ke publik, kita harus memastikan bahwa sistem ini benar-benar aman dan stabil. Inilah alasan mengapa penerapan keamanan dalam development sangat krusial. Dalam security development, ada 4 bagian utama yang harus diperhatikan, yaitu penerimaan software, verifikasi dan validasi, sertifikasi dan akreditasi, dan yang terakhir instalasi. Kita akan membahas keempat bagian ini menggunakan studi kasus dari sistem SIPMB. Langkah awal adalah memastikan bahwa seluruh dokumentasi seperti panduan instalasi, SOP, dan user manual telah lengkap. Dalam kasus SIMPMB, dokumen-dokumen ini sudah disiapkan. Pihak manajemen pun melakukan peninjauan dan menyatakan menerima resiko minor, misalnya kemungkinan lonjakan trafik pada hari terakhir pendaftaran. Dengan begitu, sistem dinyatakan siap untuk diuji coba lebih lanjut. Sebelum sistem dianggap selesai, pada beberapa milestone penting yang harus dilalui. Untuk SIPMB, tim pengembang telah menyelesaikan threat modeling, menyusun dan menyetujui arsitektur keamanan, melakukan kode review untuk menghapus potensial SQL injection, serta menyelesaikan dokumentasi teknis. Semua ini menjadi indikator bahwa sistem layak lanjut ke tahap berikutnya. Manajemen perubahan selama pengujian. Panitia meminta penambahan fitur OTP pada proses login. Perubahan ini tidak langsung diimplementasikan, tetapi melalui prosedur perubahan resmi. Setelah diuji kembali, tim juga menyiapkan mitigasi resiko, seperti menggunakan WhatsApp jika email OTP mengalami keterlambatan. Ini menunjukkan pentingnya manajemen perubahan yang aman dan terdokumentasikan. Verifikasi dan validasi. Tahap ini merupakan proses pengujian sistem SCPMB diuji dengan berbagai metode. Yang pertama, error detection test digunakan mencari bug teknis seperti gagal upload dokumen. Yang kedua, set test dilakukan oleh panitia PMB secara langsung. Yang ketiga, independent test dilakukan oleh Divisi Keamanan TI kampus. Tujuannya memastikan bahwa sistem tidak hanya berjalan, tapi juga aman dan handal. Setelah pengujian, sistem harus mendapatkan sertifikasi teknis seperti evaluasi hak akses, keamanan data, dan konfigurasi sistem. Setelah itu, manajemen kampus memberikan akreditasi formal, yaitu izin resmi untuk mengoperasikan sistem SIPMB di lingkungan produksi. Ini juga berarti bahwa semua risiko yang masih ada telah diterima secara radar oleh pemilik sistem. Tahap instalasi dilakukan dengan proses hardening, yaitu memperkuat sistem dan server dari sisi keamanan. SIPMB menggunakan sistem operasi yang diperbarui dan dikonfigurasi firewall yang tepat. Lingkungan produksi juga telah diuji agar sesuai dengan simulasi sebelumnya. Rilis dilakukan secara bertahap dan pada sistem dinyalakan pertama kali, semua pengaturan sudah aman. Bahkan password default pun langsung diganti untuk mencegah akses yang tidak sah. Kesimpulannya, dengan mengikuti proses security development, sistem SIPMB berhasil dipersiapkan untuk digunakan secara aman dan efektif. Risiko sudah dipetakan, dikendalikan, dan diterima. Sistem pun siap digunakan oleh ribuan calon mahasiswa tanpa mengganggu keamanan maupun stabilitas universitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.